Apa kita masuk ke Google Calendar dulu, Bu Lutfina? Bisa jadi, karena sepertinya kita memang harus berurutan. Iya, sebenarnya ternyata Pak Lukman tidak boleh mendahului Pak Nur Hadi kayaknya ya. Nggak boleh. Harus berurutan. Jadi Pak Nur Hadi acungkan jempol ke saya kalau Bapak sudah siap di lobi. Sip. Oke Kita ya, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Nah, ini dia yang tadi kita tunggu-tunggu nih. Terlihat wajahnya. Ini rupanya Pak Nur Hadi. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. bergabung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ini kita langsung mulai saja ya. Oke, siap. Kenalan dulu kayaknya Pak. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa hadir pada pertemuan virtual di kesempatan pagi hari ini. Saya sapa kepada seluruh peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk teladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya Nur Hadi Prianto, guru SMP Negeri 1 Atap Sungai Bertam, tergabung dalam Google Master Trainer Kabupaten Muaro Jambi batch kelima, akan berbagi kepada kita semuanya tentang Google Calendar. Selama ini kita mengenal kalender ada dicetakan lalu kemudian ditempel di dinding-dinding rumah. Semenjak ada telepon seluler ya, kita mengenalnya bukan hanya sekadar ditempel di dinding rumah, tetapi ia bagian dari perangkat elektronik yang ada di ponsel, yang ada di PC, yang ada di laptop, yang berguna untuk aktivitas keseharian dalam menjadwal, dalam mengetahui waktu, tanggal, jam, dan sebagainya. Nah, izinkan sebelum memulai materi, saya akan share screen agar lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian melihat apa-apa saja yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Google Calendar ini adalah perangkat yang ada dan difasilitasi oleh Google, memiliki fungsi bukan hanya sekedar untuk kita mengetahui tanggal, bulan, tahun, berikut waktu, tetapi dari itu kita akan simak lebih lanjut tentang keunggulan Google Calendar ini dalam pemaparan materi yang lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan praktek. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul materi kita Organize Your Life with Google Calendar. Jadi kita mengatur kehidupan dalam keseharian dengan menggunakan Google Calendar. Untuk apa? Untuk kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Waktu itu karunia dari Tuhan, pemberian Allah. Dia tidak diperkenankan untuk mengendalikan kita sebagai manusia yang diberikan amanah sebagai khalifah, tetapi kita harus mengendalikan waktu dengan memanajemen sedemikian rupa agar setiap urusan yang kita laksanakan itu bisa tertata dengan rapi dan target-target yang ingin diraih bisa tercapai. Maka Organize Your Life with Google Calendar adalah salah satu cara bagaimana seseorang mampu untuk mengatur waktu, mencapai target impian di masa yang akan datang. Bapak Ibu buat yang berbahagia, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, pengertian dari Google Calendar itu adalah salah satu aplikasi dari Google untuk keperluan kalender dan penjadwalan. Google Calendar dapat diakses dari perangkat mobile, handphone yang kita pegang, atau perangkat komputer yang ada di hadapan kita masing-masing ya, ada di sekolah kita atau yang biasa kita pakai untuk aktivitas pembelajaran daring ketemu dengan para peserta didik. Apa yang menjadi alasan kita menggunakan Google Calendar ini?
7 reasons to use Google Calendar. Yang pertama, never forget another event. Jadi supaya kita tidak melupakan kegiatan-kegiatan lain yang terjadwalkan ke depannya. Mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan, ya semuanya terjadwalkan dengan baik. Bahkan untuk hari-hari libur nasional pun sudah diupdate sedemikian rupa oleh Google Calendar sehingga bisa menjadi pengingat kepada kita bahwasanya tanggal merah untuk perayaan hari tertentu itu hari apa, seperti itu. Dan terakhir kemarin ada pergeseran libur tahun baru Islam, itu pun langsung diupdate oleh pihak Google yang awalnya liburnya hari Selasa menjadi hari Rabu. Nah, kalau di kalender ditempel, dicetak di dinding kita kan tidak bisa diupdate. Makanya Google Calendar ini manfaatnya luar biasa untuk kita bisa memanajemen waktu dengan baik sehingga apa yang menjadi urusan kita teringatkan melalui Google Calendar ini. Kemudian alasan yang kedua, get your calendar on the go, bahwa kita bisa menjadwalkan kapan kita akan bepergian, kapan kita akan beraktivitas, kita kapan melakukan sesuatu. Sehingga nanti mungkin 1 jam sebelum jadwal pelaksanaan dimulai atau 1 hari sebelum kegiatan besar kita laksanakan ada pengingat. Pengingatnya adalah melalui ponsel Android kita, mengingatkan bahwasanya besok akan ada pelaksanaan Google Master Trainer atau Google Workspace for Education gitu kan, sehingga kita bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari. Lalu yang ketiga, alasan kenapa kita menggunakan Google Calendar adalah share your schedule. Kita bisa membagikan schedule kepada rekan-rekan satu profesi, kepada peserta didik kita, kepada orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi. Sehingga aktivitas yang kita lakukan bukan hanya melibatkan individu, tetapi juga bisa melibatkan orang-orang dekat melalui dunia maya. Alasan yang keempat, sync with your desktop application. Jadi bisa kita sinkronisasikan dengan aplikasi di laptop kita. Bisa kita sinkronkan dengan aplikasi yang ada di Android kita, ya. Dengan Google Meet bisa kita sinkronkan, ya. Sehingga apa yang akan menjadi aktivitas terhubung melalui aplikasi itu bisa disinkronkan dengan Google Calendar. Lalu alasan selanjutnya, kenapa seseorang insya Allah menjadi efektif menggunakan Google Calendar adalah send invitation and track RSVPs. Jadi kita bisa mengirim undangan kepada orang lain, lalu kemudian bisa mengecek apakah orang tersebut bisa mengkonfirmasi kehadirannya ataukah tidak. Ya, orang tersebut telah menerima undangan, kemudian membacanya dan bisa hadir ataukah tidak memenuhi undangan kita. Dan alasan selanjutnya adalah bisa work offline, bisa bekerja tanpa terhubung dengan internet, dan Google Calendar ini gratis, bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya oleh kita sebagai manusia, sebagai pendidik maupun sebagai anggota suatu perkumpulan untuk mengadakan suatu event atau kegiatan. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, bagaimana langkah awal menggunakan Google Calendar ini? Pertama, ketika kita menggunakan laptop atau desktop, ya, kita mengklik ya http:/calendar.google.com. Kalau kita menggunakan HP, kita bisa langsung download di Play Store, ya, Google Calendar. Ketemu nanti akan muncul, lalu kemudian kita download. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langkahnya adalah login menggunakan akun Google yang kita miliki. Akun Google di sini sama dengan akun Gmail kita, akun email kita. Nah, kita sebagai guru yang tergabung dalam pelatihan Google Workspace for Education di kesempatan kali ini telah memiliki akun Belajar ID. Maka akun Belajar ID inilah yang akan kita gunakan untuk login di dalam akun Google Calendar. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, selanjutnya berikut kami tampilkan ya panel yang ada di dalam Google Calendar. Nah, penampakannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pengaturannya pun
fleksibel, dinamis, bisa kita sesuaikan. Ya. Contohnya kita bisa menampilkan kalender dalam bentuk harian, ya, kemudian mingguan, tampilan dalam bentuk format bulanan, bahkan tampilan kalender dalam format tahunan, dan tampilan kalender dengan format mingguan tetapi rentang waktu hanya 4 hari. Nah, ini istimewanya Google Calendar. Fleksibel, kita bisa mencari, kita bisa mengubah tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kalender-kalender yang dicetak, yang ditempel dinding kan tidak bisa, udah baku dan kita mengikuti polanya. Sementara kalender yang ada di dalam Google ini lebih fleksibel, dinamis, dan kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai dengan peruntukan yang telah diatur. Bapak Ibu yang berbahagia, nah bagaimana cara kita membuat kegiatan? Ya, membuat kegiatan. Yang pertama, kita klik tombol tambah tadi yang ada di samping kiri layar untuk masuk ke halaman membuat form kegiatan baru. Nah, ini salah satu isian yang harus kita lengkapi. Setelah selesai kita lengkapi, baru kita klik tombol simpan. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama judul kegiatannya, kemudian waktunya kapan, ya. Lalu bisa kita tambahkan tamu yang kita undang untuk kegiatan tersebut. Bahkan kita bisa membuat link Google Meet sehingga bisa ketemuan secara virtual dengan orang-orang yang kita kehendaki, seperti itu. Bisa ditambahkan lokasi, deskripsi, ya, sampai bawah pengingatnya berapa menit sebelumnya atau berapa jam sebelumnya, ya. Setelah selesai semuanya kita atur, kita klik simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah selain kita menjadwalkan secara pribadi event-event personal, kita juga bisa mengajak rekan lain untuk berkolaborasi. Nah, caranya kurang lebih sama dengan tadi. Kita tambahkan, hanya saja fiturnya yang perlu kita setting adalah siapa tamu yang kita undang, ya. Ini ada di sebelah kanan, tamu yang kita undang. Kita ketik alamat emailnya, lalu kemudian kita dapat konfirmasi kesediaannya untuk hadir ataukah tidak dalam pertemuan yang akan kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu hebat yang berbahagia, ini tadi paparan materi secara teori tentang manfaat daripada Google Calendar. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ajak kita semuanya untuk langsung praktek penggunaan Google Calendar, ya. Penggunaan Google Calendar. Bagi Bapak Ibu sekalian yang di depan laptop bisa buka Google Calendar-nya. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan ponsel bisa di-download di Google Play Store-nya untuk bisa mendownload Google Calendar. Nah, saya share screen selanjutnya tentang aplikasi Google Calendar yang ada di laptop Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sekalian, Google Calendar ini, ya, manfaatnya bagi kita sebagai seorang guru sangat besar sekali, ya. Mengingatkan tentang jadwal-jadwal yang akan kita laksanakan dalam kurun waktu tertentu, ya. Berikut juga beberapa hal yang mungkin kita kolaborasikan dengan rekan-rekan kerja lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi luar biasa, dan mudah-mudahan nilai manfaatnya setelah kita mengetahui akan kita aplikasikan di dalam kegiatan keseharian, baik untuk urusan pribadi maupun urusan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, apakah kelihatan share screen saya aplikasi Google Calendar? Kelihatan, ya? Oke. Sekarang Bapak Ibu, kita akan menjadwalkan pertemuan dengan peserta didik kita secara daring misalkan. Kita klik di sebelah kiri layar kita tanda tambah. Kita klik tanda tambah, kemudian kita sesuaikan mau kapan kita pelaksanaannya. Kalau ini mingguan, ya Bapak Ibu, ya. Oke, ini sudah ada Bapak Ibu sekalian, sudah muncul. Sebentar.
kita sesuaikan dulu tampilan ini, Google Kalendernya. Oke, kita akan melaksanakan hari apa, tanggal berapa, kita setting terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ini jaringan ini, Bapak Ibu sekalian. Lagi menunggu, lagi menunggu. Boleh, silahkan. Pertanyaan dulu, Pak. Ini tunggu saya ini. Pak Nur Hadi, apakah di Google Calendar kita bisa membuat kalender akademik sekolah, Pak? Ya. Oke. Gimana nih? Bisa, ya. Saya katakan bisa, karena pada prinsipnya kalender akademik itu kan dia berpatokan kepada waktu, dalam kurun waktu setahun pelajaran, mulai dari bulan Juli berjalan sampai bulan Juni tahun yang akan datang. Tinggal kita memindahkan agenda-agenda yang ada di dalam kalender akademik tersebut ke Google Calendar. Sekaligus bisa kita setting pengingatnya untuk mempermudah kita mengatur schedule di sekolah, schedule pribadi kita sebagai seorang guru. Ya memang butuh waktu. Membuat kalender akademik saja secara manual bisa di Microsoft Excel ya biasanya kalau kami bikin, itu aja butuh waktu ya, apalagi ini kita buat di Google Calendar. Jadi sangat mungkin kita membuat kalender akademik di Google Calendar. Kita langsung praktek ya Bu Indah ya. Oh iya, itu kita akan membuat agenda, karena sebagian besar yang hadir pada forum ini adalah para guru. Kita agendakan pertemuan dengan peserta didik kita. Judulnya misalkan yang pertama, saya guru bahasa Inggris ya. Oke, kita kasih judul pembelajaran bahasa Inggris gitu aja ya. Bahasa Inggris kelas 9. Oke. Kemudian kita jadwalkan kapan pembelajaran bahasa Inggris ini. Kita klik harinya Bapak Ibu ya. Kita agendakan pekan depan hari Selasa gitu. Zona waktunya kapan Bapak Ibu? Ini bisa kita atur. Misalkan kita mulai dari pukul 9 sampai pukul 10.30 gitu. Selalu kita kalau mau setting berulang, ini bisa berulang untuk besok harian atau mingguan atau bulanan ya. Jadi kita bisa setting di sini Bapak Ibu sekalian. Kita berulang untuk harian, artinya besok kita adakan pertemuan lagi. Kalau pembelajaran mapel itu kan mingguan, jadi kita bisa ulang mingguan di sini klik. Jadi setiap hari Selasa kita mengadakan pertemuan dengan para peserta didik melalui virtual atau bisa melalui tatap muka terbatas. Ini sebagai pengingat. Lalu ketika kita ingin menambahkan tamu berkolaborasi, kita tinggal klik ini. Siapa tamu yang ingin kita tambahkan untuk berkolaborasi. Apa yang kita isikan di sini Bapak Ibu? Yang kita isikan adalah alamat emailnya, secara lengkap. Nah, di sini ada beberapa email yang tersimpan. Saya tinggal ngeklik aja nanti untuk diundang berkolaborasi dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya, seperti itu. Nah, karena tidak perlu ada tamu, ini saya kosongkan. Nah, ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring, ini bisa kita tambahkan konferensi video Google Meet. Jadi sekalian aja tambahkan konferensi Google video di Google Meet. Ini kita tunggu. Oke, sudah ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian lokasinya ketika ingin kita tambahkan boleh tinggal diklik tambahkannya di mana. Dan deskripsi. Nah, misalkan kita akan
menyampaikan kepada peserta didik kita apa-apa saja yang harus dilengkapi dan segala macam, ya apa yang perlu ditambahkan dan segala macam, nanti bisa kita sampaikan dalam deskripsi. Nah, untuk memperlebar menu ini kita bisa mengklik opsi lain Bapak Ibu. Dia lebih lebar sehingga kita bisa lebih leluasa untuk men-settingnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau mau Anda tamu di sini tadi, kalau mau Anda berdeskripsi di sini. Nah, bagaimana menambahkan deskripsi? Misalkan kita sampaikan pertemuan pembelajaran hari Selasa nanti diharapkan seluruh peserta didik sudah membaca chapter 3 misalkan, agar memudahkan kita berdiskusi. Jadi ini keterangan tambahan. Nah, karena siswa juga punya akun belajar ID, kita tinggal tambahkan di sini. Sehingga mereka bisa mengetahui undangan, lalu kemudian apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, setelah selesai, kita simpan jadwal sehingga yang kita undang pun nanti mengetahui, kemudian sebagai pengingat diri kita bahwa di waktu hari Selasa nanti akan ada kegiatan dan kita diingatkan 10 menit sebelumnya, atau bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini praktik bagaimana menggunakan Google Calendar dalam keseharian kita yang bisa digunakan untuk menjadwalkan aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pun bisa langsung tersinkronisasi di Google Calendar ini. Nah, ini misalkan saya nih Bapak Ibu ya. Di samping sebelah kiri ini kelihatan apa-apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan ya. Ini tertautkan di sini mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan segala macamnya. GMT Muara Jambi juga sama ya, dan segala macamnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita menggunakan Google Calendar. Ada banyak hal yang belum bisa disampaikan secara terperinci dan bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Yang jelas, Google Calendar adalah fasilitas gratis yang disediakan oleh Google. Ya, kita yang memiliki akun belajar ID memiliki keleluasaan juga untuk menggunakannya dengan baik dan bijak, sehingga bisa kita jadwalkan apa-apa yang menjadi urusan kita ke depan dan teratur dengan rapi ya. Waktu yang kita miliki adalah hari ini, kemudian hari yang telah lalu, dan yang akan datang. Yang telah lalu tidak mungkin bisa kita ulang kembali. Hari inilah yang bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan hal yang bermanfaat, dan untuk yang akan datang kita bisa merencanakannya dengan baik sehingga goal atau tujuan, target-target secara pribadi maupun institusi bisa tercapai. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Makasih Pak Nur Hadi. Ternyata keren sekali itu. Apa tadi Pak? Waktu apa tadi Pak? Yang kata-kata terakhirnya. Waktu tidak bisa diulang lagi, ya kan? Waktu yang sekarang lah kita manfaatkan ya, Pak Nur Hadi. Itu sangat buat kita semangat. Ternyata di Google Calendar ini bisa kita banyak sekali manfaatnya, dari mulai kita bisa kita atur jadwal-jadwal kita yang padat misalnya kan. Tidak perlu lagi kita mencatat di kertas ya Pak Nur Hadi ya, langsung aja muncul di HP ya. Tidak perlu lagi kita kehilangan nih, lupa nih gitu ya Pak Nur Hadi ya. Misalnya kita lupa nih ada acara pertemuan di mana gitu kan, kita bisa klik, oh ada pertemuan pada hari itu gitu. Berarti kita tidak perlu lagi ada yang tidak terlambat atau lupa gitu ya Pak Nur Hadi ya. Berarti Google Calendar ini sangat bermanfaat sekali. Iya benar. Jadi Google Calendar ini bukan hanya sekedar
fungsinya seperti kalender yang kita ketahui sebelum ini ya, secara manual, tapi dia bisa membantu kita untuk mengatur jadwal dalam keseharian, sehingga manajemen waktu lebih efektif dan efisien. Kita diingatkan dalam dunia digital, dan apa-apa yang kita rencanakan mudah-mudahan bisa tercapai melalui fasilitasi Google Calendar yang ada pada aplikasi kita. Iya, betul sekali Pak Nur Hadi, karena seperti kata Rina tadi ya, kita mempunyai asisten pribadi. Jadi asisten pribadi kita tidak perlu ada orang, cukup di HP aja kita sudah bisa menjadi asisten pribadi kita, gitu ya Pak Nur Hadi ya. Dan sangat menghemat waktu sekali ya kalau seandainya kita mempunyai Google Calendar. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya Pak Nur Hadi ya. Kayaknya cukup ya tentang Google Calendar ya Bu Novina ya. Ya, jadi luar biasa sekali ya Pak Nur Hadi, Bu Indah. Kita punya asisten pribadi yang bisa menjadwalkan kegiatan kita sehari-hari supaya lebih teratur dan lebih disiplin, begitu ya Bapak Ibu? Iya sekali tuh. Kayaknya Bu Novina akan lanjut ke Google Meet ya Bu Novina ya? Iya, bagaimana Pak Lukman? Ya? Apakah Pak Lukman kondisinya lagi terlempar ya Bu Novina? Jadi Bang Hadi, makasih, sampai bertemu lagi kita nanti. Terima kasih Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya mohon izin keluar dulu ya, karena melanjutkan meeting di virtual selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.